Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam tutorial Microsoft Project. Oke, untuk tutorial Microsoft Project part 38 ini saya akan membahas materi yang cukup sederhana. Pertama adalah tentang bagaimana menampilkan item-item di kolom ini dalam kebutuhan yang biasa dibutuhkan dalam network analysis. Lalu kedua, bagaimana cara merubah tulisan-tulisan di task name ini sesuai dengan kebutuhan. Misalnya jalur kritis ini akan semuanya bertulisan di sini berwarna merah semua. Lalu untuk non kritis, tulisan di sini akan berubah menjadi warna biru semua sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Lalu ketiga adalah bagaimana memodifikasi tampilan timeline di Gantt ini, misalnya membuat bentuk garis atau memodifikasi tanggal-tanggalnya gitu kan. Oke, langsung saja untuk bagian pertama, yaitu tentang bagaimana cara menampilkan kolom-kolom nama-nama yang biasa dibutuhkan dalam network analysis. Nah, jika teman-teman pernah belajar tentang sejarah atau perkembangan penjadwalan atau schedule project, teman-teman mungkin pernah mendengar namanya Gantt chart. Gantt chart ini biasanya digunakan pada proyek yaitu dengan menggunakan Microsoft Excel yang dikombinasikan dengan QKS yang ditemukan oleh Henry Lawrence Gantt. Mungkin materi ini akan saya bahas lebih lanjut pada tutorial selanjutnya. Namun di Microsoft Project tampilan Gantt chart juga ada gitu kan, yaitu seperti ini. Ini adalah Gantt chart atau diagram batang atau disebut juga bar chart, tetapi dimodifikasi dengan hubungan keterkaitan atau predecessor atau link. Nah, lalu kedua ada namanya network analysis. Network analysis ini jika teman-teman pernah mendengar ada namanya ADM, Arrow Diagramming Method, dan PDM, Precedent Diagramming Method, di mana metode-metode tersebut dikombinasikan dengan berbagai metode lain seperti metode PERT atau Program Evaluation and Review Technique, dan juga CPM yaitu Critical Path Method. Nah, jika teman-teman pernah belajar tentang network analysis, di dalam network analysis biasanya ada jenis-jenis kebutuhan yang harus biasanya ditampilkan di dalam network analysis tersebut, yaitu task name akan selalu ada di network analysis, yaitu item pekerjaannya apa, lalu durasinya apa, lalu juga teman-teman pernah mendengar namanya ES, EF, LS, LF, early start, early finish, latest start, late finish, dan juga ada namanya TF dan FF, total float dan free float. Nah, di sini teman-teman mungkin untuk menampilkan tersebut biasanya caranya klik kanan, insert, teman-teman pilih kebutuhannya, misalnya LED, pengen menampilkan LED finish, tinggal klik LED finish seperti ini. Lalu pengen menampilkan lagi free float. Nah, di Microsoft Project ini tidak ada namanya float, tapi diganti dengan namanya free select. Nah, seperti ini. Mungkin teman-teman menampilkannya seperti ini. Ini tidak salah menampilkan seperti ini gitu kan, tetapi tidak praktis gitu kan. Bagaimana cara cepatnya untuk menampilkan kebutuhan sesuai dengan metode network diagram atau diagram atau namanya network analysis. Saya balikkan dulu, saya hide, saya balikkan ke bentuk awal. Caranya untuk menampilkan secara otomatis tampilannya akan ada di sini. Klik view table, klik seperti ini. Di sini ada pilihan cost, entry, hyperlink, schedule, tracking, variance, work, summary, usage. Teman-teman pilih namanya klik schedule. Nah,
Jika teman-teman sudah mengklik schedule, saya rapikan dulu ya. Saya rapikan dulu, kalau hapus. Nah, teman-teman akan muncul secara otomatis ada namanya start. Durasi ini hilang. Nah, durasi hilang ya. Kalau teman-teman pengen menambahkan durasi, tinggal teman-teman pilih durasi, tapi biasanya yang akan ditampilkan dalam network analysis adalah seperti ini. Tinggal teman-teman kekurangannya tinggal tulis durasi aja. Nah, seperti ini. Tadi caranya table, view, table, lalu schedule akan muncul secara otomatis tampilan seperti ini, di mana ada namanya star. Star ini jika di dalam network analysis disebut dengan ES atau early start. Di Microsoft Project ditulis star aja. Di sini ada finish. Kalau di network analysis dinamakan early finish atau EF. Nah, di sini ada LS sama late start. Di network analysis juga namanya tetap late start, late finish sama. Lalu di sini kalau di network analysis namanya free float FF. Tetapi di Microsoft Project dinamakan dengan free select. Lalu untuk Microsoft Project juga dinamakan dengan total select. Tetapi kalau di network analysis itu adalah total float. Nah, ini akan tampil secara otomatis. Mungkin kekurangannya hanya durasinya aja tidak ada, tinggal kita tambahkan aja. Tetapi secara otomatis ini sudah lengkap, memenuhi kebutuhan untuk network analysis. Kita lihat di sini. Jika teman-teman pernah belajar tentang free float dan total float di metode CPM atau critical path method, teman-teman tak akan tahu bagaimana menentukan titik kritis atau jalur kritis. Lihat di sini, ini berwarna merah. Kita lihat pre-select-nya 0, total select-nya 0. Nah, jalur kritis itu adalah jalur di mana free float dan total float. Nah, kalau di Microsoft Project ada free select dan total select, kedua-duanya memiliki durasi 0 day atau nilainya 0. Itu akan menjadi jalur kritis. Kita lihat di sini merah 0 0. Di sini merah juga untuk pekerjaan galian dana atau Sirto untuk file cap nomor 5 ini merah, total select-nya 0, free select-nya 0. Tetapi teman-teman lihat di sini nomor 7 menguruk kembali dengan shifter bekas galian pada sisi file cap. Ini pre-select-nya 0, total select-nya 15. Nah, ada salah satu yang tidak 0. Ini tidak akan menjadi jalur kritis. Kita lihat, geser. Nah, warnanya biru, berarti bukan jalur kritis. Kita lihat lagi di bawahnya sama 0, 15. Ada salah satu yang tidak 0, maka warnanya biru, menandakan bukan jalur kritis. Lihat lagi di sini, jika ini 0 0, ini akan merah, jalur kritis. Jadi seperti itu. Cukup mudah ya teman-teman menampilkan ini view table schedule. Lalu misalnya saya tutup untuk Gantt chart-nya atau bar chart-nya. Nah, teman-teman bagaimana mengetahui pekerjaan tersebut jalur kritis atau tidak gitu kan? Yaitu dengan melihat pre-select atau total select-nya. Jika kedua-duanya 0, akan menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut adalah termasuk kegiatan kritis atau jalur kritis. Nah, tetapi jika itemnya sangat banyak sekali seperti ini, mungkin teman-teman akan cukup bingung gitu kan, harus melihat satu persatu. Oh, ini jalur kritis, ini 00, ini jalur kritis. Oh, ini bukan jalur kritis. Oh, ini 00 jalur kritis gitu kan. Nah, untuk mempermudah ini tanpa melihat Gantt chart atau diagram batang, mungkin teman-teman biasanya dengan cara seperti ini. Pilih, oh ini 00 jalur kritis, teman-teman blok seperti ini, warnain merah. Oh, ini jalur kritis, warnain merah untuk menunjukkan bahwa ini pekerjaan jalur kritis gitu kan. Yang lainnya bukan jalur kritis misalnya gitu. Ini tidak salah cara ini, tetapi akan memakan waktu yang cukup lama, dimana saat itemnya sangat banyak, teman-teman harus memilih satu-satu. Ini di blok merah, lihat lagi blok mana 00, oh blok merah, seperti itu, cukup lama gitu kan. Lalu saya baikkan dulu.
Lalu bagaimana cara cepatnya? Cara cepatnya itu teman-teman pilih format text style, maka akan muncul tampilan text style seperti ini. Di item to change, teman-teman pilih critical task, artinya tugas atau kegiatan yang termasuk jalur kritis. Lalu di color, pilih warnanya sesuai teman-teman. Karena biasa di sini warna merah, kita buat warna merah. Oke, jika sudah dirubah warna merah, kemudian oke. Maka secara otomatis yang termasuk jalur kritis akan semuanya berubah menjadi warna merah. Oh, lihat kan, cepet. Jadi teman-teman tidak harus mewarnai satu persatu gitu kan, langsung otomatis gitu kan. Lalu yang bukan termasuk jalur kritis bisa juga kita warnain. Misalnya di sini warnanya biru, kita buat warna biru. Sama format text style, item to change, teman-teman pilih non critical task atau pekerjaan yang bukan termasuk jalur kritis. Klik di sini. Teman-teman juga bisa merubah angkanya atau hurufnya ya. Saya pilih color otomatis, warnanya saya biru seperti ini. Kemudian oke. Lihat, secara otomatis yang bukan termasuk jalur kritis warnanya biru, yang termasuk jalur kritis akan berwarna merah. Seperti itu. Cukup mudah ya. Oke, jika teman-teman sudah paham bagaimana cara menampilkan tampilan yang termasuk atau biasa digunakan dalam network analysis atau analisa diagram jaringan, dan juga bagaimana mewarnai tulisan sesuai dengan kebutuhan mana yang termasuk jalur kritis atau bukan, kita lanjut selanjutnya ke dalam timeline. Nah, timeline ini bisa kita rubah-rubah teman-teman. Caranya bisa seperti ini, klik kanan di sini time scale. Bisa teman-teman rubah top tier, middle tier, bottom tier-nya seperti apa. Nah, lalu bagaimana merubah garis-garisnya seperti ini? Ini kan di sini cuma ada garis pembatas per bulannya aja misalnya. Kita ingin batasi per minggu gitu kan. Caranya cukup sederhana juga. Teman-teman pilih format grid line. Pilih grid line. Di sini karena di sini ada 3 item, ini adalah top, middle, dan ini adalah bottom. Kita pilih dulu di bottom. Bottom ini tipenya kita buat garis putus-putus, warnanya misalnya kita buat warna kuning seperti ini. Kemudian oke. Lihat, untuk middle untuk bottom akan berwarna kuning putus-putus seperti ini. Ini hanya untuk variasi ya. Lalu kita rubah lagi untuk middle-nya, garis tengahnya, pembatas antara bulannya. Misalnya kita buat hitam, garis tanpa putus-putus, warnanya hijau. Oke, nah kan tampil seperti ini. Juga klik kanan di sini time scale, teman-teman bisa merubah bottom angka-angkanya. Ini pernah saya bahas di tutorial sebelumnya di part awal ya kalau nggak salah, seperti ini. Nah, jika teman-teman sudah memformat seperti ini, misalnya teman-teman akan bertanya-tanya, nih kalau misalnya saya zoom, ini garis-garis putus-putus yang sudah kita edit itu antara bottom, middle, dan lainnya tidak akan hilang gitu kan ya. Kita baikkan lagi, ini akan tetap ada garisnya gitu kan. Nah, lihat, tetap ada ya garisnya. Nah, jadi saat kita nanti print file, print dan preview ini, nanti garis-garis tersebut akan muncul nah seperti ini. Jadi untuk mengetahui batas-batas timeline-nya atau waktunya gitu kan. Ini hanya untuk mempercantik tampilan aja sehingga mudah dibaca. Oke, jadi tutorial kali ini sekian saja ya, cukup sederhana. Nanti akan saya lanjut lagi di tutorial selanjutnya tentang pendalaman sejarah tentang schedule seperti Gantt chart,
metode VERT, metode CVM, juga VDM dan lain-lainnya gitu kan, sampai Microsoft Project ke bagian sumber daya atau resource, dimana tentang cost, manpower dan lain-lainnya. Oke, semoga tutorial kali ini mudah dipahami dan bisa bermanfaat. Terima kasih.